Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sayang, apa kabar semuanya? Oke, kali ini kebayang nggak sih ini wajahnya siapa dan drama apa? Mereka ini kan termasuk kayak couple yang diinginkan ya. Iya, tapi benar. ya begitulah. Gitu. Oke, langsung aja nih, langsung Drama aja. It's Oke, that's love. Nah, langsung aja nih kita masuk ke alurnya ya, biar Iya. cepet aja nih. Oke, langsung ke alurnya. Jadi, It's Okay That Love itu adalah drama yang bercerita tentang seorang Jang Jae-yeol yang diperankan oleh Jo In Sung, yang mana dia adalah seorang novelis dan juga DJ yang memiliki gangguan mental. Wah, keren banget Tuh, ya. dan sedangkan aku sebagai Jae-so kan, Jae-so yang diperankan oleh Gong Hyo-jin ini adalah seorang psikiater yang mempunyai trauma akan menjalin hubungan seperti gitu itu. ya kan. Nah, Dan keduanya ini memiliki banyak kekurangan tapi saling berusaha untuk menyembuhkan satu sama lainnya loh. Oke. Nah, dengan saling melengkapinya ini, hubungan yang awalnya dianggap itu tidak akan berhasil, dan tapi karena banyaknya kekurangan itu justru itu malah jadi berjalan meski diterpa berbagai macam masalah. Iya. Dan si Jang Jae-yeol atau To Hae-so ini sendiri sebenarnya mereka saling menerima satu sama lain sih, karena cinta yang tulus, tapi mereka juga akan banyak kayak problem gitu kan, karena kan mereka juga tahu dan mereka juga nggak cuman berdua aja yang mengalaminya, karena akan ada dua orang lagi, ada dua sahabatnya Ji Hae-so sendiri yang sama-sama memiliki juga gangguan mental sebenarnya. Dan sebenarnya di drama ini memang bercerita tentang banyaknya gangguan mental yang ada di dunia ini gitu, ibaratnya yang ada di muka bumi ini. Maksudnya nggak cuma sekedar yang dibilang gangguan mental kan kayak semacam sakit jiwa atau apa, ternyata itu banyak gitu, banyak jenisnya. Iya, gitu. karena sebenarnya tidak apa-apa menderita, tapi bila bersama karena ada cinta di antara mereka. Oke, kita masuk ke karakter. Jadi di sini ada 4 karakter utama sih. Iya, 4 karakter. 5. Karena kan sama si Do. Oh iya, benar-benar. Jadi sebenarnya ada 4 karakter utama yang real, yang nyata. Iya. Yang nyata. Jadi pertama adalah si Jong ini yang akan jadi diperankan sebagai Jang Jae-yeol, ya kan? Nah, sedangkan Gong Hyo-jin yang memerankan Ji Hae-so. Lalu ada Lee Kwang-soo. Iya, dia akan memerankan seorang Pak Sok-kwang. Lalu ada juga Sung Dong-il. Iya. Sung Dong-il apa? Dia berperan sebagai Jo Jong-min. Dia itu senior dokter ya? Sama psikiater juga gitu, seniornya Ji Hae-so gitu. Dan selanjutnya ada satu karakter tambahan tapi misterius. Ya, karakter utama tapi tambahan tapi misterius gitu. Iya, benar. Dia apa ya? Dia itu sepertinya kayak halusinasi atau bayangan halusinasinya si Jang Jae-yeol ini. Iya, Jang Jae-yeol ini kan punya trauma di masa lalu. Dia punya mental disordernya itu adalah schizophrenia. Ya. Dan juga dia OCD. Iya, betul, dia OCD juga. Di EXO ini berperan sebagai Han Kang-woo, itu yang merupakan halusinasi dari atau imajinasi dari si Jang Jae-yeol ini gitu. Oke, langsung masuk ke karakternya sendiri. Si Jang Jae-yeol ini gimana? Kalau karakternya Jang Jae-yeol ini dia seorang penulis DJ tampan pastinya, tapi playboy. Nah, gitu. Tanpa dia ketahui, dia hanya tahu dia kalau OCD aja, dia tidur di kamar mandi ya. Dia tidak bisa tidur di kasur kayak pada umumnya, karena dia punya masa lalu yang cukup bikin dia trauma yang terbawa, tapi nggak sadar yang justru akan membahayakan dia dan orang-orang sekitarnya. Makanya dia dulu itu kenapa di kamar mandi, dulu dia ngumpetnya kalau dia dipukulin ayah tirinya, dia ngumpetnya di kamar mandi. Jadi dia merasa kamar mandi adalah tempat paling aman dan paling nyaman. Iya, betul. Sedangkan untuk Ji Hae-so sendiri ini adalah seorang psikiater. Dia walaupun dia dokter mental, tapi dia punya masalah mental, punya mental illness juga gitu. Dia mempunyai trauma terhadap suatu hubungan. Jadi dia ketika emang berhubungan sama seorang pria, dia selalu nggak bisa gitu, nggak bisa lama. Pokoknya nggak bisa sampai berhubungan fisik ya, kayak ya ciuman atau bahkan tidur gitu, tidur bareng. Nah itu diakibatkan karena dulunya dia pernah melihat ibunya
kayak selingkuh gitu. Padahal bukan selingkuh ya bukan sebenarnya. selingkuh sih sebenarnya. Nah, jadi kayak dia ngeliat dari jauh, oh waktu kecilnya dia ngeliat kayak ibunya tuh selingkuh sama teman bapaknya gitu. Iya, Jadi kayak dia betul. trauma, gua nggak bisa deh berhubungan sama Kalau suami cinta pria itu kayak gitu tuh dia nggak bisa. gitu. Tapi sejauh ini dia mampu untuk mengobati dirinya sendiri ya. Kayak menghealing kalau nggak apa-apa kok, ciuman itu nggak apa-apa gitu, berangsur-angsur walaupun sebenarnya dia masih nggak yakin. Dan itu sebenarnya juga dibantu juga sama si Uncle Joe ini ya, sama si sebenarnya ini dia dibantu perlahan-lahan. Tapi yang benar-benar akhirnya dia terbantu akan traumanya sendiri terobati karena dia berhubungan sama si Jang Jae-hyul ini ya. Yang dia sebut sebagai playboy. Yang awalnya dia juga nggak mau. Iya, benar, nggak mau banget. Mereka musuhan lah awalnya, bukan musuh. Ya namanya kayak ketemunya tuh pas ketemu dia ya gitu saling nggak nyaman aja gitu karena sudah memandang kalau Jang Jae-hyul ini adalah playboy gitu. Gitu. Dan dia ya udahlah nggak percaya yang namanya cinta Iya, itu. Betul. Oke, terus di Kwangso yang jadi Park Sok Kwang. Park Sok Kwang ini itu dia dibuang sama keluarganya gitu sih. Kayak secara nggak langsung dibuang karena punya penyakit mental itu yang tiba-tiba bersin. Jadi dia kayak nggak bisa tertekan sama sekali. Ketika tertekan dia akan bersin-bersin, dan itu ibaratnya si orang tua bapaknya tidak terima kalau gitu. anaknya tuh seperti itu. Jadi akhirnya dia udahlah hidup sendiri aja gitu. Nah, hidup sendiri mereka pun hidupnya sebenarnya satu rumah. Mereka tinggal satu rumah. Jadi awalnya mereka Park Sok Kwang, Ji Hae-so sama Uncle Joe itu tinggal satu rumah, dan rumah itu ternyata adalah milik Jang Jae-hyul. Gitu, mereka nyewa. Peran selanjutnya Sung Dong Il yang memerankan Uncle Joe ini, dia pernah menikah dengan sesama teman dokternya. Iya, tapi tidak berhasil lama karena si mantan istri ini lebih mementingkan untuk menjadi sekolah profesor ya kalau nggak salah. Dia mementingkan karirnya di bidang dokternya. Sedangkan Sung Dong Il-nya sebenarnya pengen punya anak gitu. Sung Dong Il pengen ya ibaratnya lu boleh ngejar karir tapi keluarga tetap nomor satu gitu. Tapi sampai akhirnya udah mereka tidak ada kesepakatan, akhirnya bercerai, tapi mereka tetap menjalin hubungan baik ya. Gua demen banget tuh sama hubungan pertemanan itu. Karena ya tetap manis sih, walaupun sebenarnya kayaknya si mantan ini masih ada rasa, akhirnya dia menyadari sebenarnya dia punya rasa lah gitu kan. Tapi ya udahlah gimana. Akhirnya Sung Dong Il ini menikah lagi ya. Iya, tapi dia LDR. Istrinya ada di Amerika. Jadi beberapa cuman sempat kelihatan sebentar waktu di Korea. Habis itu udah gitu. Jadi kayak di drama ini lebih memfokuskan tentang kisah persahabatan tentang dan cara pasien-pasien penyembuhan pasien-pasien yang penyakit mentalnya ini gitu. Sama pastinya tentang percintaan antara Ji Hae-so dan Jang Jae-hyul. Bagaimana mereka saling mengobati sebenarnya. Benar. Dan masuk ke si Dio EXO ini, menurut gua actingnya ini keren banget sih dia di sini. Gua akuin jujur banget di sini actingnya keren banget karena dia memang ini yang pertama kan kalau nggak salah dia terlibat dalam drama. Nah terus abis itu dia berperan sebagai seorang anak, ibaratnya ini cerminannya si Jang Jae-hyul itu waktu SMP masih ibaratnya waktu dia disiksa sama bapaknya, waktu dia masih nggak ada yang nolong, dia pengen jadi novelis gitu. Akibat dari penyakit skizofrenia ini akhirnya Jang Jae-hyul punya imajinasi sendiri, punya halusinasi sendiri. Yang menganggap si Do ini selalu ada selalu telepon dia, dan si Jang Jae-hyul ini dia punya ibu yang juga sakit mental, kakak yang juga bisa dibilang sakit mental ya, karena stres berat yang membuat kakaknya itu kan di penjara selama 14 tahun, stres berat, terus itu yang mengakibatkan jadi tumbuh putih rambutnya kayak uban begitu, jadi putih semua. Nah sedangkan ibunya juga dia nggak bisa tidur di tempat tertutup, kamar, jadi harus di luar gitu, ruang TV seperti itu. Dan pengennya bersih mulu sih. Pokoknya pengen bersih mulu karena emang dari keluarga ini si Jang Jae-hyul, ibunya dan kakaknya tuh ya punya trauma masing-masing ya. Betul. Karena kekerasan yang disebabkan oleh bapaknya ini. Oke, jadi sini kan saking banyaknya cerita tentang pasien-pasien penyakit mental yang ditangani oleh Ji Hae-so sendiri.
sekaligus sama di rumah sakit lah ya, Iya, pasien betul, yang betul. diangkat di cerita ini. Nah, lu sendiri, lu paling inget pasien yang apa nih? Gue itu pasien yang paling gue ingat itu yang ini loh, yang dia sebenarnya cowok tapi dia transgender. Terus akhirnya dipukulin sama keluarganya, dan karena keluarganya menganggap dia kerasukan. Terus akhirnya kan dia dipukulin, terus sampai mau meninggal. Tapi sebenarnya itu dia lebih nyaman untuk menjadi seorang wanita itu dibandingkan dia menjadi seorang pria gitu. Yang akhirnya Ji Hae-soo-nya ini memberikan pengobatan dengan kayak bercermin gitu, dan bilang kalau lu juga berharga kok, lu juga pantas buat bahagia gitu. Kalau lu mau ya lari ya nggak apa-apa gitu, yang penting lu bisa menerima ini gitu, cari tempat untuk yang emang bisa menerima lu. Buat gue sih itu yang sekarang lagi banyak banget yang di sekitar kita, yang dia sebenarnya cowok terus dia ke cewek gitu. Masih banyak orang-orang yang menganggap ya apaan sih gitu. Tapi sebenarnya kan itu pilihannya mereka gitu, nggak boleh ngejudge karena mereka mungkin lebih nyaman seperti itu gitu. Itu sih yang paling Enak ya. Iya, Paling enak karena di dekat kita pasti ada orang yang kayak gitu. Kalau gua tuh di bagian sebenarnya sih mungkin nggak banyak ya, cuman gua ngerasa itu paling wow deh, bisa gara-gara ini bisa jadi kayak gini ya gitu. Jadi yang anaknya suka gambar alat kelamin. Nah itu jadi kan dia karena awalnya karena ibunya itu habis cerai. Iya. Tapi abis itu dia si anaknya ini ngelihat ibunya nih kayak pacaran lagi nih sama laki-laki lain. Nah sedangkan dia punya ketakutan ntar kalau ibu gue pacaran lagi sama orang lain, gue akan ditinggal nggak ya. Jadi dari itu dia pernah ngeliat ibunya berhubungan ya, betul. Pernah ngeliat ibunya berhubungan sampai akhirnya ya udah, yang apa yang dia gambar itu udah semua alat kelamin. Iya. Tapi untungnya sampai akhirnya ketika itu dia masuklah ke rumah sakitnya Ji Hae-soo dan diobati, dan akhirnya perlahan dia bisa sembuh, dan akhirnya bakatnya dia menggambar itu ya benar-benar dituangkan ke gambar yang sewajarnya ya, gitu, sewajarnya. gambar yang alat kelamin lagi ya, gitu betul. sih. Oke, lanjut ke scene yang disuka ya. Banyak banget sih gue. Banyak banget karena It's Okay That's Love ini gue jujur udah ribuan kali mengulangnya. Nah makanya scene yang scene yang kalau benar favorit, gue bilang sih semuanya favorit. Tapi kalau yang benar-benar membekas, alasannya Jang Jeol ngelamar Ji Hae-soo yang itu, yang dia di kafe, yang si Ji Hae-soo-nya kenapa lu mau ngelamar gue. Itu paling buat gue dialognya itu the best sih. Alasannya itu yang buat gue itu paling scene yang paling oke. Nah, sedangkan kalau scene yang gue paling suka itu adalah ketika pertama kalinya Ji Hae-soo tahu si Jang Jeol tidur di kamar mandi. Yang lagi di mana tuh, pergi tuh ke tempat konser. Nah kan paginya akhirnya si Ji Hae-soo nyari, ini mana si Jang Jeol? Iya, sih nggak ada tidur gitu. Sampai akhirnya cari-cari semua, kok ternyata dia tidur di kamar mandi doang gitu. Akhirnya Ji Hae-soo ya kaget gitu. Tapi akhirnya disitulah yang membuat si Jang Jeol terenyuh, dan maksudnya wah gila nih cewek bisa nerima gue ya gitu. Sedangkan pacar-pacar yang lain tuh nggak bisa nerima keanehan yang dimiliki di Jang Jeol yang tidur di kamar mandi gitu. Untungnya Ji Hae-soo adalah seorang psikiater, jadi berarti dia kayak wajar. Tapi wajar gitu. Di scene itu tuh apa ya, gue Ji Hae-soo-nya itu cukup hebat untuk tidak tanya ya, untuk nahan gitu. Mungkin kalau orang-orang kaget atau apa gimana gitu, kita mungkin yang penasaran, tapi dia yang kayak tapi mungkin ya karena dia psikiater, jadi akhirnya berusaha untuk mengerti gitu kenapa sampai akhirnya ya mereka saling mengobati satu sama lain gitu kan. Di ending keren banget, endingnya keren banget. Walaupun gue pengen kayak ada season 2 please, tapi kayaknya segitu aja udah oke kok. Endingnya udah cukup sangat-sangat keren banget. Enggak buat gue sih nggak terlalu memaksakan. Benar, maksudnya ya endingnya pasti wajar, apa ya, kayak iya memang sewajarnya, kayak relate banget kehidupan sehari-hari. Maksudnya ya lu udah akhirnya
belum memutuskan berpacaran, terus akhirnya endingnya dia menikah gitu kan. Iya, benar. Karakter yang paling lu suka di drama ini? Jang Jeon. Jang Jeon. Gue Jang Jeon keren sih buat gue nggak tahu lagi kalau ini yang main bukan Jo In Sung. Oke. Gue tidak punya bayangan karena buat gue ini pas. Ini ya kalau ngomongin ganteng, ini ganteng banget lah ya. Tapi untuk orang yang sakit mental, yang tadinya dia percaya diri, terus tiba-tiba dia dibikin drop, lu sakit loh gitu, lu tuh sakit jiwa gitu. Kalau dari gue sendiri, gue suka karakternya ya Ji Hae Soo. Walaupun di awal tuh kayak nih orang nyebelin ya gitu. Iya. Nih asli nih cewek nyebelin banget, kayak yang Keras kepala, susah dibilangin, so cantik, egois gitu. Tapi di sisi lain dia punya kehangatan gitu. Maksudnya dia emang ya namanya seorang dokter, kita nggak bisa iniin sih. Apa ya? Pokoknya dia kalau ketika profesional dia profesional. Dia sangat profesional dan tapi dibalik keegoisan, kekasaran dan segala macam, dia emang punya sifat yang lemah lembut juga, apalagi ke sahabatnya, ke orang-orang yang dicintain gitu kan. Apalagi ketika dia tahu pacarnya sendiri ternyata punya gangguan jiwa, gitu. Sedangkan dia kenapa enggak ngeh gitu. Itu dia drop gitu kayak yang kok gue nggak tahu ya gitu. Gue padahal gue dokter gitu, tapi kok gue nggak tahu gitu penyakit. Iya, itu dia merasa kayak bersalah banget gitu. Akhirnya timbullah empati ya. Tapi sebagai seorang dokter itu nggak boleh digunakan untuk demi kesembuhan pasiennya. Betul. Gitu. Akhirnya ya udah sih, gue suka sih karakternya di sini. Dan tambahan nih, ada satu tambahan karakter yang cukup menonjol buat gue, si Lee Sung Kyung di sini. Oh iya, ini dia kalau nggak salah ini juga perannya dia yang paling epic banget sih, yang akhirnya terus nanti ikut-ikut yang termasuk peran dia yang awal-awal ya. Iya, peran betul. Dia di awal-awal dia sebelum jadi pemeran utama nyemplung di drama Korea ini. Nah, dia itu sebagai anak SMA yang super nyebelin. Apa ya disebutnya itu kayak troublemaker. Iya, troublemaker gitu. Pokoknya dia super nyebelin deh gitu. Dan emang tapi di sini tuh oke banget gitu. Angin nyebelinnya tuh jadi ini siapa sih ini bocah nih, pengen gue toyor tapi tapi itulah gangguan mental gitu. Yang dia hadapin ya begitu. Karena ini juga backgroundnya dari masalah keluarga juga yang gak harmonis gitu. Sampai akhirnya dia jadi anak yang nggak bisa diatur lah gitu. Tapi sampai akhirnya sih bisa sembuh juga gitu penyakitnya. Oke, masuk ke rating berapa? Kalau ada 1 sampai 5. Kalau itu 100 bintang lah ya. Gua pun sama 1000 bintang deh gitu. Gue kalau orang nanya ke gue drama apa sih yang lo rekomendasiin, gue akan bilang ini. Bener. It's okay, that's love. Tapi memang nggak semua orang bisa masuk genre seperti ini gitu. Tapi buat gue ini ceritanya oke, pemainnya oke, chemistry-nya tuh oke. Kalau lu nyoba sekali aja ya ini akan jadi yang kalau lu kena banget gitu ya, ini akan jadi yang akan ada di hati. Bener, maksudnya nggak cuma sekedar drama kisah percintaan biasa, tapi ada makna di balik semua episode-episodenya gitu. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kayak ngerasa nih drama ini perfect kalau menurut gue sih. Drama bisa dibilang ini drama kehidupan. Drama kehidupan, bukan yang sekedar drama Cinderella story gitu kan. Ini sama-sama lu punya jenjang karir yang sama, kehidupan yang sama, terus punya ya, tapi sebenarnya lu punya masalah realita gitu. Yang sama gitu. Maksudnya bukan yang drama ngawang-ngawang banyak kan ya gitu. Drama Korea yang bikin ngehayal gitu, atau kisah cinta yang dua orang yang manis terus berantem biasa. Kalau ini tuh kita berantemnya benar-benar namanya kesel sama pasangan ya kesel aja gitu. Terus yang pasangannya ragu untuk menikah, itu pasti ditemuin juga gitu. Selingkuh juga sama teman, pasti itu ada kan. Betul banget sih. Jadi buat gue ini rating 5 lah. Kalau 1 sampai 5 5. Kalau ada lebih dari 5 mentok
banget begitu. Kalau bisa lebih dari 5 ya di 10 lah semua segala macam lah, kalau di atas 5 kalau bisa. Gitu. Makanya untuk yang udah nonton, kamu juga apakah punya feel yang sama dengan kita yang menganggap drama ini tuh drama terbaik yang kamu pernah nonton, ataukah ya udah ini B aja gitu. Atau gua nggak suka tipe yang genre yang kayak gini gitu. Silakan komen di bawah Atau kamu, atau buat yang baru mau nonton nanti kamu komen juga ya. Iya, karena mungkin kamu nggak suka sama alurnya, tapi kamu akan tetap bertahan karena melihat Jo In Suknya, kecantikan dan juga ketampanan, chemistry-nya mereka berdua yang sampai hari ini tuh kita masih membayangkan mereka disatukan kembali. Dipersatukan kembali dalam kehidupan nyata kalau bisa. Kita adalah Jo In Sung dan Gong Hyo Jin. Super banget nih kita, ya ampun. Padahal kan udah berapa kali kita tonton. Ya udah, gitulah. Oke, kalau gitu jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share. Hidupin juga loncengnya. Bye bye.